أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan yang banyak, diantaranya kesempatan untuk bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah di masjid bagi yang balik, ya, terkhusus untuk laki-laki. Alhamdulillah, dan juga tidak lupa kita selalu bersalawat dan mengucapkan tasbih yang banyak kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal muslimun wa ayyatul muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita telah memasuki pertemuan ke-12 pada malam hari ini, dan kita masuk di tanggal 14 Zulhijjah 1447 Hijriah. Ya, sudah terlewat dari 3 hari tasyrik dari bulan ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima semua amalan-amalan dan kebaikan-kebaikan kita yang kita laksanakan mulai dari tanggal 1 sampai di tanggal 13 tadi dari bulan Zulhijjah. Amin amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita masih seputar tentang mughalatatu nafsihi atau mughalatatu nafsi, penipuan terhadap jiwa atau tipu daya terhadap jiwa. Dan pembahasan ini cukup panjang sama seperti pembahasan sebelumnya, dan ini sudah di pertemuan keempat dari pembahasan ini yang kita bahas. Kemungkinan pekan depan kalau ada itu terakhir dari membahas ini. Kita lanjutkan dari penjelasan beliau rahimahullah taala. Di sini beliau akan menjelaskan tentang persangkaan. Persangkaan. Kata beliau, wa katika li ba'dihim ala qauli sallallahu alaihi wasallam hakiyan an rabbih jalla wa ala. Seperti sebagian orang-orang bersandar terhadap sabda atau ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengisahkan atau menceritakan tentang ucapan atau firman Allah
Jalla wa Ala. Ya, sebagian orang ada yang bersandar dengan hadis atau ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengisahkan atau menceritakan dari ucapan atau firman Allah Jalla wa Ala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi? Hadis qudsi itu adalah hadis yang dimana Allah Subhanahu wa taala langsung berkata, kemudian Nabi SAW meriwayatkannya. Saya diulangi, hadis qudsi ini bukan Al-Quran, berbeda dengan Al-Quran sendiri. Kalau Al-Quran tidak ada yang meriwayatkan, langsung Allah berfirman. Hadis qudsi Allah SWT berfirman, Allah SWT mengatakan, tapi diriwayatkan oleh Nabi SAW. Berita itu dibawa oleh malaikat Jibril. Ya, kemudian disampaikan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Itulah hadis qudsi. Ingat, hadis qudsi dengan Al-Quran berbeda. Al-Quran kalau dibaca dapat pahala, hadis qudsi tidak. Hadis qudsi tidak. Nah, apa kata Allah SWT dalam hadis qudsi? Kata Allah SWT, ana inda husni dhanni abdi bi falyadun bi ma syaa. Sesungguhnya saya, kata Allah SWT, sesuai dengan persangkaan hambaku, maka bagi hamba bersangka apa yang dia inginkan. Diulangi, sesungguhnya aku, kata Allah SWT dalam hadits qudsi, sesuai dengan persangkaan hambaku, maka bersangkalah setiap hamba apa yang dia kehendaki atau apa yang dia inginkan. Maksud dari hadis ini, Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, maka nafi dhannihi fa inni fa'iluhu bihi. Apa yang dipersangkakan oleh hambaku, fa inni fa'ilu bihi, sesungguhnya saya melaksanakannya atau berbuat. Wala raiba anna husna dhanni innama yakunu ma'al ihsan. Maka tidak diragukan persangkaan baik itu tidak akan terjadi kecuali dalam berbuat baik. Adanya persangkaan baik terhadap Allah Subhanahu wa taala itu ketika dia berbuat baik. Misalnya begini, dia bersangka baik terhadap Allah ketika dia berbuat baik seperti dia melaksanakan sholat misalnya 5 waktu. Dia bersangka baik bahwasanya ketika dia akan melaksanakan sholat akan diberikan pahala. Persangkaan baiknya apa kepada Allah, bahwasanya Allah akan memberikan pahala dikarenakan dia berbuat kebaikan. Atau misalnya dia bersedekah. Kalau dia berbuat baik dalam hal bersedekah, maka dia akan bersangka baik dengan Allah, bahwasanya Allah akan membalas apa yang dia sedekahkan. Sama juga seperti berkurban, menyembelih, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Fa innal muhsina hasanul dhanni bi rabbi annahu yujazi ala ihsani wa la yukhlifu wa'dah. Nah, ini maksudnya. Sesungguhnya orang yang berbuat baik dalam dia bersangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan balas sesuai kebaikannya dan tidak Allah akan menyelisihi atau mengingkari janjinya. Kan Allah SWT ketika ada hamba berbuat baik, maka Allah akan balas kebaikannya, ya kan? Ada yang serupa, ada yang dilipat gandakan, bahkan 700 kali lipat, bahkan tidak terhitung, tidak terbatas. Ya. Jadi sesuai dengan kebaikannya. Wa yaqbalu taubatahu. Kalau dia minta taubat kepada Allah, Allah akan terima. Karena dia sudah berbaik sangka kepada Allah. Ketika hamba tersebut berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berbuat baik dalam dia beramal, maka Allah akan berikan dia pahala. Ketika dia minta taubat kepada Allah, Allah akan terima. Wa ammal musii'u, ini perhatikan kebalikannya. Dan adapun orang-orang yang berburuk sangka terhadap Allah, begini misalnya, kita sudah sholat, kita sudah puasa, tapi dia berburuk sangka sama Allah, apakah Allah akan membalas kebaikan saya?
Atau misalnya dia miskin, tapi dia berburuk sangka sama Allah. Saya sudah berdoa sama Allah, kan doa ini adalah ibadah, berupa kebaikan ya kan. Tapi dia katakan saya sudah berdoa kepada Allah siang malam, sujud, tapi Allah tidak berikan saya kekayaan. Nah, berarti dia sudah berburuk sangka. Padahal dia sehat, padahal dia masih bisa bergerak, dia bisa bernafas, dia masih bisa bekerja. Kebaikan tidak ini? Kebaikan, tapi dia lupakan. Dia hanya pikirkan dalam otaknya itu, dalam memorinya harta. Padahal dia bisa bergerak, dia bisa bernafas, dia masih bisa bekerja, dia masih bicara. Itu kebaikan yang Allah berikan. Tapi dia hanya pikirannya apa? Harta. Sehingga dia sudah berburuk sangka sama Allah SWT. Memang kondisinya miskin, tapi itu hanya dari sisi harta. Tapi yang lainnya dia tidak memantau. Dari kesehatannya, dari dia bisa bergerak ya kan, masih bisa bernafas, masih bisa menulis, dia tidak memandang hal tersebut ya. Maka ini diperhatikan ya. Jadi ini kata beliau, adapun orang yang berburuk sangka, al-musirru alal kabair, dan masih terus menerus melakukan dosa besar. Masih ingat dosa-dosa besar? Di antaranya durhaka sama orang tua, berjudi, meminum khamr, dan hal-hal yang lainnya yang termasuk perkara dosa besar, dia masih melakukannya. Kemudian juga apa? Zulmi, melakukan kezaliman baik terhadap dirinya, kepada Allah, kepada orang-orang lain ya. Terus kata beliau, wal mukhalafati, dan perselisihan atau kemaksiatan atau larangan-larangan. Fa inna wahsyatal ma'asi wal zulma wal harama tamna'u min husni dhanni bi rabbi. Karena sesungguhnya kemaksiatan, kezaliman, dan melakukan perbuatan yang haram akan mencegah dia berbaik sangka kepada Allah. Ya kan? Nah, kalau orang sudah tenggelam dengan maksiatnya, tidak mengingat Allah lagi, tenggelam dengan kezalimannya, dia tidak mengingat Allah lagi, tenggelam dalam pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan kepada Allah SWT, maka apakah ada di dalam hatinya berbaik sangka kepada Allah? Tidak akan ada. Kenapa? Karena terhalangi. Apa yang menghalangi mereka untuk berbaik sangka? Kezaliman, dosa-dosa besar, pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan semua kepada Allah SWT atau kepada makhluk-makhluknya. Ini yang mencegah dia untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa hadza maujudun fi syahid, dan ini ada didapatkan secara realita. Secara realita, secara real itu ada. Orang yang sudah berburuk sangka maka tidak akan melakukan kebaikan. Coba antum lihat. Orang-orang yang taruhlah ya, yang mencuri misalnya, karena dia kondisi ekonominya, padahal dia bisa bekerja, apapun pekerjaannya tidak ada masalah. Dia menafkahi keluarganya misalnya, dia acuh tak acuh dengan omongan orang, ya, dia tidak memperhatikan apa yang dipandang sama orang, dia kerja. Tapi ini tidak, karena dia sudah berburuk sangka Allah sama Allah Subhanahu wa taala, maka dia cari jalan yang dilarang oleh Allah SWT. Apa? Mencuri, mengambil yang bukan hartanya, mengambil yang bukan miliknya, sehingga berbaik sangka sama Allah sudah tidak ada lagi, terhalang. Apa yang menghalangi dia berbaik sangka kepada Allah? Dosanya, kezalimannya, pelanggaran-pelanggarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menghalangi dia berbaik sangka sama Allah Jalla wa ala. Fa innal abdal abaqa al musi'a al khariju an taati sayyidi la yuhsinu dhanna bi. Karena sesungguhnya seorang hamba yang dia sudah berburuk sangka sama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan keluar dari ketaatan kepada Allah dan tidak akan berbaik sangka lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi perhatikan ini. Sesungguhnya seorang hamba yang sudah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tidak lagi taat
tidak mau lagi mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala. Berpaling. Padahal ancaman Allah Subhanahu wa taala ada dalam surat Toha. Ini yang pekan lalu kalau tidak salah kami salah menyebutkan surat kalau nggak salah. Tapi kami menyampaikan antara surat Toha dan surat Taubah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'an, dari hadis, dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah akan berikan? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka baginya kehidupan yang sempit. Sempit jiwanya, sempit pikirannya, sempit semua. Allah sempitkan memang. Allah sengaja. Agar apa? Agar hamba itu kembali lagi kepada Allah. Agar dia inaba, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rindu lagi ibadah kepada Allah. Itu Allah berikan dia siksaan. Allah sempitkan semua dari aspek kehidupannya. Kemudian orang-orang kafir mengatakan wa nahsyurum yaumal qiyamati ama qala lima hasyatani ama wa qad kuntu basira. Maka kami akan kumpulkan orang-orang kafir tersebut di padang mahsyar. Mereka mengatakan, "Ya Allah, kenapa kau kumpulkan kami dalam keadaan buta? Bukankah kami dulu di dunia bisa melihat?" Apa kata Allah ayat selanjutnya? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah ayat-ayat telah datang kepada kalian. Peringatan datang kepada kalian. Al-Qur'an, Nabi sudah datang kepada kalian. Fanasitaha. Kalian lupa dengan peringatan tersebut. Wa kadzalikal yauma tunsa. Dan pada hari ini, hari kiamat, kalian dilupakan. Mengerikan tidak? Mengerikan. Bayangkan kalau ada seorang hamba yang sudah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia bisa harapkan? Allah SWT sudah tidak inginkan hamba tersebut. Apa yang bisa diharapkan? Bayangkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika perang Tabuk, dia infakkan semua harta yang dia miliki, dia sedekahkan untuk memfasilitasi peperangan di daerah Tabuk. Kata Nabi SAW, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, wahai sahabat Abu Bakar? Beliau mengatakan, tidaklah aku meninggalkan kecuali Allah dan Rasulnya. Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan, kalau orang dia kondisi ekonominya taruhlah di bawah, kemudian dia fisiknya cacat misalnya, tapi dia masih punya Allah, dia masih ingat Allah, insya Allah dia tidak akan merasakan kehinaan, merasakan kesempitan, tidak akan ada seorang hamba kalau dia lupa kepada Allah, dia tidak ingat lagi sama Allah, dia akan diberikan kesempitan. Tapi kalau ada seorang hamba yang dia ingat Allah SWT, baik dalam kesempitannya, dalam dia jatuh, insya Allah Allah akan bersama dia. Ya, tidak perlu dikhawatirkan. Nah, ayo muslimun wa ayatul muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wala yujami'u wahsatal isaati ihsanal dhanni abadan. Maka tidak akan terkumpul di dalam hati seorang hamba berburuk sangka dengan berbaik sangka. Tidak akan pernah terkumpul. Apalagi berburuk sangkanya kepada Allah itu lebih besar daripada berbaik sangkanya. Sama seperti tadi yang kami berikan contoh, ketika ada seorang yang ditimpa kondisi ekonomi yang sulit, dia berburuk sangka bahwasanya Allah tidak ingin kami hidup baik misalnya. Kami sudah sholat, kami sudah berdoa, kami sudah belajar Al-Quran, kami sudah ngaji, kami sudah belajar agama, tapi kehidupan masih begini-gini saja. Masih kondisi ekonomi begini-gini saja, tidak ada perubahan. Nah, dia sudah berburuk sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sahabat Nabi SAW yang meninggalkan kota Mekah seperti sahabat Abdurrahman bin Auf, Salman Al-Farisi yang dari kota Persia meninggalkan kampung halamannya untuk mencari kebenaran. Sahabat-sahabat lainnya, mereka orang-orang kaya, sahabat Utsman, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar. Ketika mereka semua berhijrah ke kota Madinah, ada harta yang mereka bawa? Tidak ada. Apa yang mereka katakan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Dia sebaik-baik pelindung. Para sahabat yang mereka tahu kalau mereka akan tinggalkan harta, jabatan dan kedudukan, mereka akan
terpontang-panting dalam kehidupannya, tidak terurus. Padahal tidak. Dia ketika bersama dengan Nabi SAW, dia sandarkan hidupannya kepada Allah, Allah jamin kehidupannya. Sahabat Abdurrahman bin Auf ketika di Madinah, ketika orang-orang Ansar dan Muhajirin dipersaudarakan oleh Nabi SAW, kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf mengatakan, tunjukkan saya di mana pasar. Beliau tidak mau berpangku tangan, beliau tidak mau enak-enakan dengan saudara seimannya, tidak. Beliau minta di mana pasar. Beliau berarti mau berusaha. Beliau orang kaya, sahabat Abdurrahman bin Auf. Ya. Inilah keimanannya para sahabat. Mereka berbaik sangka dengan Allah SWT. Bayangkan bagaimana dengan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dengan istrinya bernama Hajar. Ketika itu Nabi Ismail masih kecil, tapi besarnya berbaik sangkanya Nabiullah Ibrahim kepada Allah. Beliau mentaati perintah Allah untuk pergi ke sebuah daerah tandus. Atau tahu tandus? Daerah gersang, kering, tidak ada air sama sekali, tidak ada kehidupan. Hewan buas ada di sana. Maka pergilah Nabiullah Ibrahim bersama istrinya bernama Hajar, yaitu yang sekarang jadi kota Mekah yang sekarang ramai dengan lampu, bangunan-bangunan yang menjulang tinggi. Dulu tidak ada, gersang, tanah tandus. Tapi keimanannya dan berbaik sangkanya Nabiullah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pergi. Apakah Nabiullah Ibrahim menemani Hajar? Tidak. Nabiullah Ibrahim meninggalkan istrinya Hajar dengan Ismail alaihi wassalam. Ditinggalkan. Maka Hajar mengatakan, "Wahai Ibrahim, engkau tinggalkan kami di tanah gersang, tanah tandus yang tidak ada kehidupan, tidak ada orang yang tinggal di sini." Apa kata Nabiullah Ibrahim? Ini perintah Allah. Kemudian Hajar sudah mendengar dan taat. Maka ketika itu Nabi Ismail yang masih kecil, masih dibuai, masih digendong ya, menangis karena mencari air karena kekeringan situ. Akhirnya Siti Hajar dia berlari ke Safa dan Marwah, bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Kemudian Allah SWT mengilhamkan Nabi Ismail yang masih kecil untuk menghentakkan kakinya di tanah, keluarlah air yang sekarang menjadi namanya air Zam-Zam, dan tidak pernah akan habis kecuali nanti di hari kiamat akan kering kerontang. Nah, ini luar biasanya keimanannya para nabi ya, dan berbaik sangkanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal musii'a mustahwisun biqadari isaatihi. Karena sesungguhnya orang yang berburuk sangka, ya, dia akan menghindar atau tidak mempedulikan lagi Allah SWT dengan kadar buruk sangkanya dia kepada Allah SWT. Wa ahsanun nasi dhannan bi rabbi atwa'uhum lahu. Dan sebaik-baik manusia dalam dia bersangka kepada Allah adalah orang yang paling taat. Hamba yang paling taat kepada Allah, dia akan memunculkan persangkaan baiknya kepada Allah, apapun keadaannya, baik dia kaya maupun dia miskin, baik fisiknya sempurna, baik atau cacat, dia akan berbaik sangka. Karena itu sebaik-baik manusia apa? Yang berbaik sangka kepada Allah, dia yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Hasan Al-Basri, sebagaimana diucapkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini salah satu ulama tabi'in. Ya, nanti bisa dicek sirah beliau. Kata beliau rahimallah, innal mu'mina ahsanal dhanna bi rabbi fa ahsanal amala. Sesungguhnya orang beriman yang dia selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memperbagus amalannya kepada Allah. Sesungguhnya orang beriman yang paling berbaik sangka kepada Allah SWT, dia akan memperbagus amalannya apapun keadaannya. Mau dia dalam keadaan ekonominya baik atau jatuh, fisiknya sempurna atau cacat, kalau dia berbaik sangka sama Allah, sudah, dia akan memperbagus amalannya. Wa innal fajira asal dhanna bi rabbi fa asal amala. Kata beliau, sesungguhnya orang yang fajir, orang yang berbuat dosa, yang terus-menerus tidak mengingat lagi Allah SWT, maka dia akan menimbulkan persangkaan buruk kepada Allah Taala, maka dia akan berbuat jelek terhadap amalannya. Tidak memperbagus lagi amalannya.
ya tidak memperbagus lagi amalannya. Ini kata beliau. Fa kaifa yakunu muhsinu dzanna bi rabbi man huwa syaridu anhu? Bagaimana seseorang yang dia akan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia berpaling dari Allah. Nah, kata beliau lagi bertanya kepada kita semua, bagaimana seseorang itu dikatakan dia berbaik sangka kepada Allah sedangkan dia berpaling dari Allah. Sedangkan dia tidak taat kepada Allah, bagaimana dia mau berbaik sangka? Pasti akan timbul apa dalam dirinya? Buruk sangka. Halu murtahilun fi musakhatihi wa ma yaghdabuhu. Ya, keadaannya apa? Dia meninggalkan Allah SWT di dalam Allah SWT marah kepada dia, murka kepada dia. Muta'aridun lil anatihi, ya, dia berpaling, ya, dia berpaling dan dia durhaka kepada Allah SWT. Qad hana haqqahu wa amru alaihi fa adha'ahu. Dan dia telah menyia-nyiakan hak Allah SWT dan tidak lagi taat kepada perintahnya, maka dia berpaling. Ya, kalau seorang hamba sudah menyia-nyiakan hak Allah SWT, hak Allah itu apa? Anda tanya kepada antum kelak. Hak Allah itu apa? Apa haknya Allah? Sebagaimana Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Apa haknya Allah terhadap hamba dan apa haknya hamba yang harus dipenuhi oleh Allah SWT? Ahsan ya ihsan. Ihsan. Ahsana yuhsinu ihsan. Hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba apa? Menyembahnya, beribadah kepada Allah, itu harus. Dan kata Nabi SAW, hak hamba yang harus dipenuhi oleh Allah apa? Allah tidak akan mengazab, tidak akan menyiksa kepada hambanya bagi yang tidak melakukan syirik kepada Allah. Dalam hadis Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Apa hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba dan apa hak hamba yang harus dipenuhi oleh Allah? Hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba apa? Beribadah kepadanya, mentaati, ya, mengagungkan, memuliakan Allah SWT. Sedangkan hak hamba yang harus dipenuhi oleh Allah apa? Bukan berarti kita punya hak harus dipenuhi oleh Allah. Mustahil. Kita ini hamba, kita diciptakan tidak seperti itu pemikirannya. Nabi bisa menjelaskan apa? Maksudnya apa? Yaitu Allah tidak akan menyiksa, tidak akan mengadab bagi hamba yang tidak berbuat syirik kepada Allah SWT. Itu maksudnya. Yang sampai kita salah paham. Kita punya hak harus dipenuhi oleh Allah. Ini kan mustahil. Ya, kalau hak Allah ya itu sudah memang wajar, sudah kewajiban kita sebagai hambanya. Tapi hak Allah, hak hamba yang harus dipenuhi oleh Allah apa maksudnya? Allah tidak akan mengazab atau menyiksa hamba bagi yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Nah, wa kaifa yuhsinu dhanna bi rabbi man baraza wal bil muharabati. Bagaimana juga seorang hamba bisa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala yang secara terang-terangan dia mengumumkan peperangan. Wa ada auliya'ahu, dan memerangi para wali Allah. Wali Allah itu siapa? Orang-orang saleh, para nabi, para rasul, itu wali-wali Allah. Bukan wali Allah itu yang dia bertapa di dalam gua selama bertahun-tahun. Bukan. Wali Allah itu apa? Orang-orang saleh, orang yang rajin beribadah hanya kepada Allah, ya. Bukan yang dia lama bertapa di dalam gua atau berpuasa beratus-ratus tahun misalnya, tapi menyisi syariat. Ada 3 para sahabat Nabi, antum pernah dengar kisah ini? 3 sahabat Nabi SAW, Allah Ta'ala tidak sebutkan namanya, mendatangi rumahnya Nabi SAW dan ketika itu bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Yang pertama mengatakan, saya ingin berpuasa dan tidak akan berbuka selama-lamanya. Ingin menandingi Nabi SAW, karena mereka tahu Nabi SAW itu diampuni dosanya yang berlalu dan yang akan datang. Nabi kita maksum, diampuni dan terbebas dari kesalahan. Itu Nabi kita. Yang kedua, orang yang mengatakan, saya akan selalu melaksanakan sholat malam dan tidak akan tidur. Badan punya hak. Ini badan Allah ciptakan, kita punya hak.
Ini badan, kesehatan, ya kan? Badan kita punya hak. Ini sahabat ini tidak, saking semangatnya. Saya mau sholat malam terus menerus dan tidak akan tidur. Yang ketiga, saya tidak akan menikah dengan perempuan manapun. Kata Nabi SAW, barang siapa yang yang membenci nikah, maka dia tidak termasuk dariku. Ya. An-nikah sunnatku. Nikah itu sunnahku. Itu kata Nabi SAW. Faman raqiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, salah satunya adalah nikah, maka dia bukan termasuk golonganku, kata Nabi SAW. 3 orang ini sahabat ini, 3 sahabat. Antum tahu kalau para sahabat beramal, kita tidak ada apa-apanya. Kita mau baru ke sini, para sahabat sudah jauh. Nah, terdengar oleh Nabi SAW, berita itu terdengar kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW naik di atas mimbar. Sesungguhnya beliau dalam keadaan agak emosi ya, wajar manusiawi. Sesungguhnya saya berpuasa dan juga berbuka. Ini shaim wa uftir. Sesungguhnya saya berpuasa dan saya juga berbuka. Saya sholat malam dan juga saya tidur. Dan saya juga menikahi wanita-wanita. Kita lihat istrinya Nabi, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 11. Bayangkan itu, ini 3 sahabat. Nabi SAW juga selalu minta ampun kepada Allah. Bukan berarti Nabi SAW dosanya diampuni, yang berlalu maupun yang akan datang dia tidak akan minta ampun. Tidak. Nabi SAW tetap minta ampun. Dalam riwayat hadis Nabi SAW, sesungguhnya beliau mengucapkan istighfar sebanyak 100 kali dalam sehari. Itu saja Nabi SAW yang diampuni dosanya yang berlalu maupun yang akan datang, itu tetap minta ampunan. Ya, apalagi seperti kita ini yang selalu banyak kekurangan. Nah, wawala a'da'au, dan dia loyalitas kepada musuh-musuh Allah. Nah, itu bagaimana orang yang berbaik sangka kepada Allah tapi dia loyalitas, cinta sama musuh-musuh Allah, orang-orang kafir, orang-orang ateis. Atau tahu ateis? Nah, tahu ateis yang tidak percaya adanya Allah, agama selain agama Islam. Dia loyal, dia cinta kepada mereka. Wajahada sifata kamalihi, dan mereka mengingkari sifat-sifat kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala. Wa asa'al dhanna bima wasafa bi nafsuhu wa wasafa bi rasuluhu sallallahu. Dan mereka berburuk sangka terhadap apa yang Allah telah sifatkan kepada dirinya dan apa yang disifatkan oleh Rasulullah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu hasilnya. Orang yang dia memerangi wali-wali Allah, dia tidak suka kepada orang-orang soleh, orang-orang yang beribadah, orang yang mengajak kebaikan, dia tidak suka. Atau dia cinta kepada orang-orang kafir, loyal, ya loyalitas kepada orang-orang kafir, dan mereka mengingkari sifat-sifat Allah SWT, maka akan terjadi dalam dirinya isa'atu dhanni, berburuk sangka dia kepada Allah. Ya. Wa kaifa yuhsinu dhanna? Beliau bertanya lagi kepada kita semua. Wa kaifa yuhsinu dhanna bi man yadhunnu annahu la yatakallamu wa la ya'muru wa la yanha wa la yarda wa la yaghdab? Bagaimana orang yang akan berbaik sangka ya kepada dia, bagaimana orang yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang la yatakallamu, yang dia tidak bisa berbicara, wa la ya'muru, dan dia tidak memerintahkan, dan dia tidak melarang, dan dia tidak memiliki sifat ridha dan tidak memiliki sifat marah. Wa qad qala Allah taala fi haqqi man syakka fi ta'alluqi sam'ihi bi ba'dil juz'iyat wa huwa sirru minal qaul. Ya, dalam hak Allah SWT yang dia ragu-ragu dalam sam'i, ya pendengar Allah SWT bi ba'dil juz'iyat, sebagian juz, ya wa huwa sir. Dan ini adalah rahasia dari Allah SWT. Wa dzalikumudz dzannu alladzi dzanantum bi rabbikum ardakum fa asbatum minal khasirin. Dan demikianlah kalian, ya, persangkaan kalian buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menghalangi kalian fa asbatum minal khasirin, maka kalian jadi orang yang merugi. Dan surat Fussilat ayat 23. Bagaimana seseorang itu berbaik sangka kepada orang yang dia tidak berbicara, kemudian dia tidak memerintah dan tidak melarang, dan tidak memiliki sifat ridha dan tidak memiliki sifat marah. Nah,
Fa'ulai lima dhannu anna Allah subhanahu la ya'lamu katsiran mimma ya'malun kana hada isa'atu li dhannihim bi rabbihim fa ardahum dzalika dhannu. Maka orang-orang yang selalu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya mereka menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang mereka kerjakan. Maka ini termasuk bentuk persangkaan buruk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghalangi mereka untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana tadi? Bahwasanya orang-orang yang sudah berburuk sangka, ya, mereka mengira bahwasanya Allah tidak mengetahui apa yang mereka perbuat dari dosa-dosa dan maksiat-maksiat mereka. Maka akan timbul dalam dirinya buruk sangkanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ini menghalangi dia bisa berbaik sangka kepada Allah tabaraka wa taala. Wa hadza sya'nu kullu man jahada sifati kamali wa na'utu jalalahu. Dan ini adalah keadaan orang-orang di mana yang selalu mengingkari, selalu ya berpaling dari meyakini sifat-sifat Allah SWT yang sempurna dan selalu mencacati kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wa wasafa bima la yaliqu bi, dan mereka mensifatkan Allah yang tidak sesuai, yang tidak pantas. Fa idza dhannu hada annahu yadkhulul jannah kana gururan wa khida'an min nafsi. Kalau persangkaan ini yang mereka sangkakan, yaitu persangkaan buruk maksudnya, yang bisa memasukkan mereka ke dalam surga, maka mereka sungguh tertipu dan menipu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mereka di dalam dirinya ada persangkaan buruk kepada Allah, tapi mereka yakini bahwasanya persangkaan buruk ini bisa menyebabkan dia juga bisa masuk ke dalam surga, maka sungguh mereka telah tertipu dan menipu Allah Subhanahu wa taala. Wa taswilan minasyaiton, dan mereka telah tertipu dari syaitan. La ihsana dhanni bi rabbi, dan ini tidak termasuk bentuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau meminta kita merenungi kondisi seperti ini. Fata'ammal, maka renungilah. Kita disuruh merenungi hadal maudi, keadaan ini, yaitu orang-orang yang tidak berbaik sangka kepada Allah, orang yang sudah berburuk sangka kepada Allah SWT. Disuruh kita merenungi. Wa ta'ammal siddata hajat ilaih, dan renungkanlah orang-orang yang sangat butuh kepada Allah SWT, tapi dia berburuk sangka. Antum renungkan bagaimana kondisi orang-orang yang dia berburuk sangka tapi dia sangat butuh kepada Allah. Wa kaifa yajtami'u fi qalbil abdi tayakkunahu bi annahu mulaqillahu. Bagaimana terkumpul di dalam hati seorang hamba keyakinan bahwasanya dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah yasma' wa yara makanahu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendengar apa yang dilakukan oleh hamba dan melihat hamba apa yang dia kerjakan. Wa ya'lamu sirra wa alaniyatahu, dan Allah mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang nampak dari diri seorang hamba. Wa la yakhfa alai khafiyata min amri, dan tidak akan tersembunyi dari Allah SWT apa yang disembunyikan. Baik. Wa annahu mauqufun baina yaday wa mas'ulun an kulli ma amila, dan dia akan berdiri di hadapan Allah dan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala apa yang dia perbuat. Wa huwa muqimun ala musakhati mudayyi'un li awamiri, dan dia akan berdiri di atas kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana dia telah menyanyiakan perintah Allah Subhanahu wa taala, mu'attilu li huquqihi, dan dia telah meremehkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'ahada yusinu dzan nabi, dan dengan dia ini dia bisa berbaik sangka. Wa hal hada illa min khada'in nufusi wa gururil amani. Ini disebabkan oleh apa? Tipuan terhadap jiwa dan tipuan oleh angan-angan belaka. Jadi bagaimana beliau menyuruh kita untuk merenungi keadaan orang-orang seperti ini, yang dimana hamba sudah berburuk sangka kepada Allah sehingga dia tidak memperbagus amalannya, jelek terhadap amalan yang dia lakukan, sedangkan dia sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimanakah terkumpul di dalam hatinya, dalam hati seorang hamba itu keyakinan bahwasanya dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia tidak yakin semua kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Wa jaa
rabbukum wal malaku saffan saffa. Dan datang Rabb kalian dan para malaikat berbaris-baris dalam surat Al-Fajr. Jadi kita harus mengimani bahwasanya semua hamba akan bertemu dengan penciptanya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mustahil. Semua hamba akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Maha mendengar, Maha melihat apa yang dia perbuat, ya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang dia rahasiakan dan apa yang dia tampakkan, dan tidak akan tersembunyi dari sisi Allah Subhanahu wa taala apa yang dia sembunyikan dari hambanya itu. Ya. Terus dia masih bersangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala Abu Umamah bin Sahal bin Hunayf, dan berkata Abu Umamah, salah satu sahabat Nabi ya. Salah satu sahabat Nabi, yaitu berkata Abu Umamah bin Sahal bin Hunayf. Beliau mengatakan, dakhaltu ana, ya, dengarkan dulu ya. Dakhaltu ana, saya masuk, wa Urwa bin Zubair, dan Urwa bin Zubair ke rumah Aisyah. Jadi tidak langsung bertemu, ya ada beliau pakai hijab. Ya, mungkin bertamu lah. Jadi Urwa dengan Abu Umamah bertamu menemui Aisyah radhiyallahu anha. Faqalat, maka Aisyah ini berkata kepada Abu Umamah dengan Urwa bin Zubair, "Lau ra'aitu ma Rasulullah," kalau seandainya kalian berdua bertemu dengan Rasulullah SAW fi maradin lahu, dalam kondisi sakit, wa kanat indi sittatu dananir, ya, dan saya memiliki 6 dinar, au sab'atin dananir, fa amarani Rasulullah SAW an ufarriqaha, atau 7 dinar yang dimana Rasul menyuruhku untuk bersedekah dengannya. Fasyaghalani wajah Rasulullah SAW, maka saya sampai lupa dengan perintahnya Nabi SAW untuk menyedekahkan 6 atau 7 dinar. Dikarenakan Nabi SAW itu lagi sakit, saya mengurus sakitnya Nabi SAW. Hatta afahullah, sampai Allah memberikan beliau kesehatan. Summa sa'alani anha, maka Nabi SAW bertanya kepadaku tentang 6 atau 7 dinar tadi. Faqala, maka kata Nabi SAW, ma fa'ati akunti faraktas sitata dananir, apa yang kau sudah lakukan? Apakah kau sudah menyedekahkan 6 dinar yang saya perintahkan kepadamu? Maka kata Aisyah, la wallah, tidak, demi Allah saya lupa. Laqad kana sagolani waja'aka, sungguh saya telah disibukkan dengan sakitmu wahai Nabi. Pada abia fawadu'a fi kafi, maka dia meminta Aisyah untuk memberikan 6 dinar tersebut dan diletakkan di telapak tangannya Nabi SAW. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, madonna nabiyullahi laulaki Allah wa hadi indahu. Nah, apa yang akan Nabi SAW berikan persangkaan seandainya kalau 6 dinar tadi tidak disedekahkan dan dia bertemu dengan Allah SWT. Padahal Nabi SAW meminta kepada Aisyah untuk disedekahkan, tapi Aisyah lupa. Aisyah lupa untuk menyedekahkan. Ya, menyedekahkan. Dalam riwayat yang lain, madonna Muhammadun bi rabbi laulaki Allah wa hadi indahu. Dan bagaimana persangkanya Muhammad dengan Allah SWT kalau sekiranya dia bertemu dengan Allah dan ini belum disedekahkan. Baik, ayyuhal muslimun wa ayyatul muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pembahasan kita dari mughalat atau nafsi, tipu daya terhadap jiwa atau penipuan terhadap jiwa sampai sini dulu, karena insyaallah sisanya di pertemuan pekan depan kita akan selesaikan, dan setelah itu kita akan masuk pembahasan yang baru karena pembahasan ini masih belum selesai, cukup panjang juga sama seperti pembahasan sebelumnya. Allah taala alam bisawab. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita taufik, hidayah dalam mengerjakan amalan-amalan kebaikan, dalam mengerjakan sunnah-sunnah Nabi SAW, dan kita semoga bisa mewafatkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Allah ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen,
Share dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info pembelajarannya.